1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Voice of Life bersama dengan Bapak Joshua Guana Tanjung. Masih bicara tentang manusia Musa. Dan kami akan segera menanggapi pertanyaan-pertanyaan Anda. Yang mau menyusul silakan ya. 0315046000, SMS WA 0813 330 60000. Pak Guana, ada nomor belakang 5941 yang bergabung. Shalom Pak Guana, mau tanya, apakah Nabi Elia terangkat ke sorga beserta badan dan tubuhnya, sedangkan Nabi Musa apakah dikuburkan beserta badannya? Kemudian 10 hukum Taurat Nabi Musa sampai sekarang apakah masih perlu kita taati? Dan apakah Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat Nabi Musa dengan hukum kasih? Satu mungkin Pak ya, ditanggapi dulu. Elia terangkat beserta badan dan tubuhnya. Iya. Terus apanya? Itu di Alkitab dibaca ya ceritanya. Kalau Musa, apakah dikuburkan beserta badannya? Iya. Ya. Tetapi Musa yang menguburkan Tuhan diambil. Sendiri. Kalau Musa itu kepleset sedikit. Mestinya Musa itu juga resurrection. Tapi dia mati dulu. Ya. Terus jenazahnya diambil, makanya nggak ada. Tuhan sendiri yang menguburkan ya. Musa Kita mencatat tubuhnya juga diangkat ke surga. Ya. Gitu. Makanya dua orang ini dia badili. Dia datang di samping Tuhan Yesus itu badili, physically. Ya. Dengan tubuh kemuliaan. Jadi immortal body sudah. Karena dua ini memang jenderal ya. Khusus itu. Terus satu tadi 10 hukum Taurat Musa apakah sampai sekarang perlu kita taati? Loh iyalah. Nah, itu basic ya. Ikuti kan kita baru webinar TSOW. Karena ada orang begini States Pak, of the World. punya paradigma bahwa Taurat itu tidak berlaku lagi. Yang berlaku hukum kasih. Loh, kan Taurat itu hukum kasih. Kasih dan kebenaran. Jadi Taurat itu kan ada 3. Dekalog 10 perintah Allah, Cukim, terus Mispahim ya tak. Jadi yang ada 10 perintah Allah ini dasarnya. Dari situ ada hukum sosial, justice. Lalu hukum ritual. Yang hilang ini hukum ritual. Yang ini prinsipnya, tapi di sini pun gambaran rohani, imam besar apa, tapi physically nggak perlu. Ini keadilannya tetap jalan, tetapi tidak dalam sebuah peraturan yang menghukum. Oh, kamu berzina dirajam batu, tetapi dalam bentuk tatanan. Jadi tatanan hukum roh dan kehidupan lawan hukum dosa dan maut. Jadi bukan dosa dalam arti ini perlu, makanya kita ngadakan webinar 3 State of the World. Jadi banyak orang mengira Tuhan itu cuma kasih. Tuhan itu kasih. Tuhan itu adil, Tuhan itu benar, gitu loh. Jadi ya saya nggak ingin ini ya. Tapi ini yang menjadi concern yang saya rasakan. Kasihnya Tuhan itu tidak meniadakan kebenarannya, begitu loh. Ini kingdom, nggak bisa. Tetapi kebenarannya nggak meniadakan kasihnya. Jadi gini, kita mengukur Tuhan itu dalam kemanusiaan kita. Oh, karena kasih dia nggak menghukum. Nggak begitu ya? Nggak begitu. Tuhan tidak membenci, tapi peraturan kerajaan ini jalan. Jadi misalnya, nah, tapi Tuhan tidak ingin orang ini terhukum. Dikasih jalan yang, misalnya Esther itu sudah sekamar sama raja, udah tidur bersama. Loh, tapi kalau ngadep, kalau terpaksa aku mati, loh ada apa? Loh, emangnya rajanya lagi marah-marah sama dia? Enggak. Tapi waktu itu dia harus melanggar sebuah protokoler. Dan itu taruhannya nyawa. Kecuali raja itu ngasih satu jalur khusus. Tongkatnya diulur. Kasih karunia itu, gitu ya kan. Enggak bablas ya. Gitu. Masalahnya kita semua tuh
terlena dengan yang namanya tongkat terulur tadi tuh, Pak. Sebentar, Maunya seperti gini. itu. Misalnya gini, orang sakit minum aja gitu. Kapan itu? Sekarang kok enggak ada atau dilarang tuh. Soft drink di mana-mana di jalan. Ada orang yang enggak ngerti bukan jahat. Tiap hari minum soft drink. Dia salesman kelilingan. Kena ginjal. Jangan bilang Tuhan menghukum. Itu tatanan tubuhnya dilanggar. Tatanan itu tidak pakai COVID, PSBB. Itu peraturan. Ya. Jam pernah ya dulu? Jam malam. Jam 9 jam malam. Wah, kalau Anda keluar itu dipegang sama Satpol PP atau apa. Nah, sekarang enggak. Mau keluar jam 12 enggak apa-apa. Tapi bukan berarti karena enggak ada peraturan yang menghukum. Orang itu enggak bisa. Kalau sembrono, ya kena COVID-nya. Tapi enggak ada hukumannya. Pemerintah enggak menghukum. Tapi COVID yang menghukum. Tuhan enggak menghukum. Maut itu hukum maut itu. Dia minta itu. Loh, ini dia Dia mau melanggar buka. tatanan kok. Iya. Jadi tatanan itu. Ya. Lu Tuhan kasih. Itu makanya ada hukum dosa dan maut. Makanya jangan hati-hati, jangan main-main. Jangan main-main dengan dosa. Karena dosa itu punya adik namanya maut. Ada orang berpikir begini loh, Pak. Ya, saya kan bisa minta ampun lagi nanti. Berdosa Tuhan ampuni. Enggak apa-apa, diampuni. Tapi Buahnya harus dimakan. rusaknya rusak. Loh, diampuni sama enggak bisa balik rusak itu lain. Iya. Jadi jangan main-main ya, karena Anaknya Daud tuh enggak balik loh, mati loh. ya Absalom ya. Sudah minta ampun, sudah. Tuh malah ditulis berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan. Itu di Mazmur setelah dia minta ampun. Dia merasa tahu persis diampuni. Dosanya tidak diperhitungkan. Dia mati mestinya. Dia tidak mati, dosanya diampuni. Tapi mautnya udah kadung melebu. Nah, itu ada cara yang lain. Makanya waktu sampar itu kan ada 3 korban. Nah, ini korban bakaran, korban penghapus dosa, korban pendamaian. Saya percaya Daud ngerti Taurat. Dia waktu minta ampun kan gua sombong nih. Pasti dia sudah mempersembahkan korban penghapus dosa. Nah, waktu dia disuruh melihat ke mana? Yang ke ladangnya Arauna itu orang. Dia enggak disuruh minta ampun korban dosa, penghapus dosa. Korban pendamaian baca. Itu untuk nutup maut, bukan untuk dosa. Dosanya udah, samparnya masih jalan. Ini masih miber. Ini COVID-nya masih jalan ini. Oke. Gitu. Baik. Berikutnya, tadi ini apakah sama? Apakah Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat Nabi Musa dengan hukum kasih, Pak? Makanya ikutlah webinar. Penjelasannya panjang. Dia itu yang menggenapi, yang membatalkan, yang meneguhkan. Bingung toh? Itu semua kata ada. Menggenapi, meneguhkan, dan membatalkan. Makanya lihat ya 4 ini. Kemarin saya sebut Tuhan itu jauh, Tuhan itu dekat. 2 hal yang paradoks jadi satu. Kerub yang 4 wajah itu lihat, 4 wajah. Dia anak lembu, bukan lembu loh, anak lembu itu seperti domba. Anak lembu kan tidak berdaya, disembelih kan. Tapi dia ada singa. Jadi Tuhan itu wajahnya Tuhan 4, bukan wajah, gambarannya Tuhan 4 Injil kan. Anak lembu dipersembahkan. Singa memerintah. Anak manusia raja wali Allah. Jadi sing bener. Makanya tadi kita kan nyinggung ada orang yang dipakai sign wonder. Tapi kalau buat mimpin gereja dia ndak ada firman. Karena manusia itu tubuh jiwa roh. Tadi itu loh, campuran tuh harus pas. Nggak bisa. Formulanya harus pas. Iya, nggak bisa satu. Bukan gitu. Tidak satu elemen. Bahkan elemen itu seringkali paradok tapi jadi satu. Yesus itu loh anak Allah atau anak manusia? Dua-duanya. Tuhan itu kasih atau adil?
Dua-duanya. Ya. Ini naif, orang terjebak kata kasih. Kasih itu dasarnya, sumbernya. Tapi bukan Tuhan itu hanya kasih. Semua yang dia lakukan itu dasarnya kasih. Tapi pewujudan kasihnya itu di dalam itu melalui keadilan, kebenaran, dan kekudusan. Oke. Baik. Berikutnya ada Bapak Thomas yang bergabung. Pak Guana mau tanya, kenapa Musa harus keluar dari Mesir, sedangkan Yusuf tetap di Mesir? Dua-duanya sama-sama dipilih Tuhan. Iya, itu yang tadi itu saya pernah singgung beberapa kali. Orang bilang keluar Mesir. Loh, Alkitab ini ada yang suruh masuk Mesir, ada yang keluar Mesir. Ada yang supranatural, ada yang natural. Tadi itu dua elemen yang saya lepas. Orang kan selalu saya bisnismen, saya lepaskan, saya jadi pendeta. Itu rohani. Enggak selalu begitu. Coba pendeta jadi pengusaha, dimaki-maki kan gitu. Tapi saya percaya bisa saja. Ya memang tidak mudah ya kan gitu ya. Ada apa bisnis gitu ya? Bisa saja. Artinya gini, ya kembali tergantung panggilannya. Anda jadi Yusuf atau Musa. Dan tidak usah menyalahkan yang tidak seperti Anda. Nah makanya kita harus masuk pelayanan bukan ide kita. Segala sesuatu dari Dia, bersama Dia, dan bagi Dia. Jangan karena semata-mata ide kita. Makanya Paulus selalu membuka, dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia. Kenapa jadi pendeta? Ya gue kepingin jadi pendeta. Ada yang gitu Pak? Enggak selalu salah. Kalau keinginan itu memang ditaruh Tuhan gitu ya. Gitu kan, itu bahasa aja. Tapi nggak bisa. Nah ini yang jadi godaan kalau dia anak pendeta. Kan dipaksa harus menggantikan bapaknya. Lah, dia jadi pendeta karena anak pendeta. Padahal mungkin panggilannya bukan di situ. Panggilannya enggak di situ, dan dia sebetulnya akhirnya jalani kegiatan gereja itu sebetulnya ya karena saya teruskan. Just profesi. Nah itu dia enggak akan melahirkan anak rohani. Hati-hati ya dengan hal ini. Iya, jadi. Tapi itu sudah membudaya loh Pak. Buat saya seorang pendeta, punya kependetaan. Tapi saya sampai dalam, saya pernah sharing di FGB MFI Full Gospel. Mereka agak kaget gitu. Jadi saya pendeta, saya tunjukkan. Ukurannya pada akhirnya bukan di situ. Soalnya di tiap bidang itu ada lima jenis manusia. Seperti waktu Yesus disalib, ada penonton, cuma nonton doang, pengamat, ada provokator, ada oportunis, memakai kesempatan dalam kesempitan. Siapa? Pilatus, provokator, salibkan dia. Penonton yang lewat, siapa itu? Ada pejuang, Yesus, ada pengkhianat. Cari bidang apa aja, dari yang profesi yang sepertinya kotor atau yang luhur, ternyata ada 5 ini. Nah jadi ukurannya bukan Anda bisnismen, bukan Anda pendeta, bukan Anda dokter, guru dosen, atau politikus yang dianggap mulutnya politikus itu nggak bisa dipercaya. Seorang Ahok dalam satu masa dia menjadikan orang melihat menjadi sebuah perjuangan yang kudus, ya toh. Tapi bisa seorang dokter kerjaannya hanya ngadai orang. Apa tuh tapi itu, Pak? Ya nulis resep mestinya butuh 2. Itu bukan rahasia loh. Dia tulis 5 obatnya. Karena dia mayok obat itu. Karena dia dapat bonus. Tapi enggak semua dokter begitu. Jadi semua profesi. Nah, Anda di bidang Anda masing-masing, Anda itu jadi yang mana? Dan Anda yang menentukan ya? Itu yang menentukan kita ketemu Tuhan. Ya.
Oke, kita coba ke penelpon, Pak, bisa dipakai headsetnya. Ya. Shalom Sanggakala, selamat pagi. Shalom, selamat pagi, Pak. Pak Guana ya, Pak Guana. dengan Ibu siapa? Ibu Suci lagi Ibu kembali. Suci, baik. Mohon maaf ya, Nggak apa-apa, Ibu. mengganggu sebentar aja. Ya. Nggak Mumpung apa-apa. temanya tentang Musa tadi loh, saya ini baca Alkitab ini penasaran di 2 Timotius 3 ini loh, keadaan manusia pada akhir zaman. Saya tanya ke sana kemari nggak bisa, soalnya saya nggak ngerti HP, Pak. Jadinya di sini ada yang di ayat 8 dulu, Pak, sama seperti Yanes dan Yabres menentang Musa itu loh, Pak. Ya. Itu bacanya di mana ya, Pak? Saya sampai bingung. Alkitab ini saya bolak-balik kok belum ketemu ya, Pak. Ya, itu diambil dari kitab Orang Jujur. Oh, itu kalau ada bukunya ya, Pak. beli. Yaser atau apa gitu loh. Itu ada di Google, Anda Ibu tinggal Nggak bisa Google, nggak bisa Saya ini googling. buta huruf, Pak. Mohon ya, maaf, Pak. mesti dikasih, Sekolahnya diprintkan. kelas 2 SD, Pak. Nah, Mohon nanti- maaf, nggak ngerti handphone, Pak. Beli Oh, ya- bukunya gitu nggak ada ya, Pak ya? Bisa dicetakkan nanti kalau ini saya minta saya cetakkan Oh, di saya- print, oh, di print nanti Ibu. Tapi begini, saya ambil itu aja, Pak. tidak dikanonin, Tidak Saya, Pak, saya. dikanonisasi. tidak diakui sebagai firman Oh, saya, Pak. sepenuhnya. Oh, makanya nggak ada ya, Jadi tetapi cerita-cerita itu ada di melengkapi gitu loh. Oh, saya. Jadi tidak boleh menjadi sebuah Acuan. acuan, Saya. tetapi memang dimasukkan. Oh, Ada saya. misalnya apa ya, cerita Ismail mau mana, Saya. jubahnya Adam itu diambil sama Nimrod gitu, jadi hebat gitu ya. Ada ceritanya kan seperti cerita apa ya, banyak cerita supranatural gitu ya, gitu ya. Nah ini saya nggak tahu gimana ya memposisikannya, tapi lalu Daud tuh dianggap anak haram, itu ada di situ. Saya kepingin tahu ceritanya aja gitu kalau Ya, boleh ya, ya, Pak. ya, Mohon ya. maaf ya, Pak. Ya, ya. Gimana, Pak? Saya nuta, Pak. Ya coba nanti saya ini kan saya itu kan ada itu tuh dicetak Oh, bahasa saya. Indonesia, nanti coba saya titipkan. Mbak Titipkan, Wahyu. iya Mbak Wahyu. Diambil di Radio Sanggakala. Iya, Mohon gitu. maaf, terima Ya, kasih banyak. Tuhan sama-sama. memberkati ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, selamat pagi. Pagi, Bu. Ya. Banyak orang nggak tahu itu kitab Orang Ya. Jujur. Baik. Pak Kalau Guana. nggak salah ya, pokoknya di kitab salah satu kitab yang tidak terkanonisasi. Ya, ya. Itu tradisi Yahudi ya. Itu bicara Ya, manuskrip kan perjanjian Tanak, baru. Tanak itu kan Taurat, Ya. kitab Mazmur apa sama Kidung, lalu kitab Nabi gitu, itu yang dia Oke. Baik. Oke, Pak Ini Guana. baru sekali ada orang sampai begitu ingin tahu Yabes apa Yanes dan Yabres. Yanes dan Yabres. Kok enggak ketemu ya memang. Gak ada. Tapi ya Ada teliti, ceritanya. berarti teliti Bu ini gitu. Iya. Enggak semua orang loh. Suka baca Alkitab, Mbak. berarti. Iya. Oke. Teliti. Baik. Pak Guana bisa disimpulkan dan tutup perbincangan pagi hari ini dalam doa. Kita ini makhluk roh. Kita tidak lahir untuk sekedar beraktivitas. Kita lahir untuk menemukan kehidupan. Dan Yesus datang supaya kita menjadi manusia yang seharusnya dan sebenarnya. Bukan hanya berita pertolongan, lebih daripada itu, berita kehidupan. Salah satu potret kehidupan, salah satu anak manusia yang dikasih Tuhan adalah Musa. Dari situ ketika kita teropong, ada banyak hal yang kita bisa belajar. Ya, hidup ini life is a gift, life is a beauty. Jangan destroy it. Tapi life is a pain. Tuhan, hidup ini juga sakit. Hidup ini juga tantangan. Ya, hidup ini ujian. Jadi punya banyak dimensi. Kesalahan orang yang tadi itu ya, melihat Tuhan itu satu dimensi, melihat satu peristiwa itu satu dimensi, melihat orang itu satu dimensi. Oh Ahok nikah lagi, lempari batu. Oh Ahok ini, oh hebat. Mari kita lihat. Nah, Alkitab yang jujur tunjukkan Daud pahlawan, tapi pernah melakukan hal yang istrinya orang diambil, suaminya dibunuh, mbok ya dibusek ae. Enak toh? Busek supaya Daud itu Kelihatan bagus. sempurna.
Tapi Tuhan itulah Tuhan. Gak dibuse catatannya untuk kita belajar. Tetapi yang luar biasa dalam seluruhnya itu di sorga dibusek, kitabnya yang tidak dibusek, sehingga dikatakan pada akhirnya Daud seorang yang berkenan. Aku sudah menemukan Daud, man who long Man after heart. after my heart, ya, gitu, after my heart, gitu. Yang berkenan di hatiku. Kapan itu? Buat saya setelah kapok sama Betseba, tak rasa bukan sebelumnya itu. Sebelumnya apa? Aku menemukan Daud yang kucintai, tapi bukan yang berkenan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pencerahan, pengertian, dan bukan untuk kami mengerti, tapi untuk kita masuk dalam kebenaran itu, sehingga kami boleh menemukan apa yang seharusnya dan Kau sediakan. Beri kami hati yang rela untuk melewati proses, bahkan kematian pada ego kami, supaya manusia roh itu yang Kau ciptakan serupa gambar itu boleh muncul dan bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pak Guana, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Tuhan memberkati dan selamat ulang tahun untuk Pak Guana. Kalau gini saya nggak di kode. Sudah terakhir kan saya. Tuhan berkati Pak, Terima dan kasih. jadi berkat dimanapun berada. Berikan kesehatan, tambah hikmat Tuhan. Nakal. Iya. Baik, kekasih Tuhan, kita sudah kebersamaan kita dalam program Voice of Life pagi hari ini. Kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, temukan di mana Tuhan pilih Anda, tempatkan Anda, dan beroperasionallah secara optimal di sana. Biarlah apa yang kita kerjakan dari Dia, untuk Dia, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya Wahyu Widiawati pamit undur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.